tambahan, yaitu memelihara zigot hingga berkembang jadi janin, akhirnya aterem, dan akhirnya dilahirkan. Ya, jadi itu fungsi tambahan selain menghasilkan ovum dan melakukan fungsi reproduksi atau pembuahan. Jadi ada fungsi tambahan yaitu fungsi pemeliharaan. Ini adalah anatomi sistem reproduksi wanita, di mana kita lihat bagaimana sistem reproduksi wanita, yaitu mulai dari ovarium, kemudian tuba, uterus, vagina, ya, posisinya di antara vesika urinaria dan di antara rektum. Jadi bisa dibayangkan kalau ini membesar pada saat proses kehamilan nanti akan mengalami penekanan vesika urinarianya sehingga akan risiko keinginan buang air kecil, sering-sering bolak-balik buang air kecil. Kemudian kalau dia membesar ke belakang, proses defekasi atau buang air besar akan terganggu karena mengalami penekanan. Itu karena posisi uterus terletak di antara dua saluran pembuangan ini. Nah, kalau tidak hamil, nah di sini yang berisiko lubang vagina terletak di antara lubang vesika urinaria dan anus, uretra dan anus. Jadi proses pembersihannya harus hati-hati, jangan bolak-balik sehingga risiko bakteri ini bisa ke sini atau bakteri ini bisa ke sini, ya, hati-hati. Jadi pembersihannya dari depan ke belakang. Jadi tidak bolak-balik, jadi depan ke belakang sehingga bakteri dari sini nggak bisa balik lagi ke sini. Ya, itu proses untuk higienitasnya. Masuk lagi kita lihat organ penunjangnya, ada ligamen, ya, yang mempertahankan uterus. Karena uterus itu kan organ yang bisa melar, bisa mengempis. Melar maksimal pada saat diisi janin, sehingga usia 40 minggu kehamilan. Lahir. Setelah lahir, kontraksi lagi. Kontraksi rahimnya sehingga kembali ke bentuk semula. Kalau ini tidak kuat, ligamennya ini goyang-goyang uterusnya sehingga terjadi tidak stabil. Kalau tidak stabil, ya uterus akan bisa mengalami prolaps, ya. Prolaps itu meluncurnya uterus ke vagina karena proses yang paling sering adalah karena proses penuaan, ya, ligamennya sudah lemah, nggak ada yang kuat, meluncur, atau pada wanita yang sering banyak kali melahirkan, ya, elastisitasnya sudah tidak baik sehingga bisa berisiko terjadinya prolaps uteri. Jadi uterusnya turun ke bawah. Nah, itu kelainan. Kalau kita membicarakan fungsi reproduksi wanita, kita akan ingat dengan ovarium. Karena ovarium itu identik dengan testis pada pria. Ovarium pada wanita itu adalah tempat di mana terjadinya proses oogenesis atau proses pembentukan ovum. Ovum dibentuk dari folikel. Folikel ini dibawa oleh seorang wanita sejak dari dalam kandungan, ya. Jadi kita wanita begitu sudah terdiagnosis, sudah mengalami diferensiasi seksual di dalam kandungan, ini bayi wanita aktivasi dari hormon estrogen si ibu itu akan mempengaruhi bayi wanita. Bayi wanita itu sudah bawa folikel, tapi folikelnya itu tidak aktif.
Begitu bayi dilahirkan, folikel ini juga ikut serta sampai akhirnya nanti diaktifasi pada saat pubertas pada seorang wanita. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan di depan, saat pubertas itu di mana organ-organ tubuh, organ-organ reproduksi dianggap matang, maka hipotalamus akan mulai berproses mengeluarkan gonadotropin releasing hormone, merangsang hipofisis anterior, mengeluarkan FSH dan LH. FSH akan merangsang ovarium untuk mengaktifasi folikel, ya. FSH kan singkatannya sebagai follicle stimulating hormone. Nah, kalau follicle stimulating hormone sudah dikeluarkan, maka folikel ini akan mengalami pematangan. Folikel yang matang, dia akan menghasilkan hormon estrogen. Semakin matang folikel, estrogen akan semakin banyak dihasilkan. Semakin matang folikel, semakin besar, semakin banyak estrogen yang dihasilkan. Nah, estrogen yang semakin meningkat akan memicu keluarnya LH. LH itu dikeluarkan oleh hipofisis anterior. Nah, kalau pada pria, LH itu menghasilkan hormon, merangsang sel Leydig menghasilkan hormon testosteron. Nah, kalau pada wanita, LH yang keluar itu melonjak akibat tingginya estrogen, itu akan memicu terjadinya ovulasi, ya. Pecah ovum yang matang, pecah folikel yang matang, itu maksudnya keluarlah ovum. Saat pecah folikel yang matang itu kita kenal sebagai proses ovulasi. Kemana ovum yang matang? Keluar ovarium. Keluar ovarium disapu dengan fimbriae. Diam di tuba. Menunggu sperma datang untuk membuah. Nah, ternyata ovum itu umurnya tidak lama, kurang lebih 24 hingga 48 jam ovum hidupnya di dalam reproduksi wanita, ternyata tidak ada sperma yang masuk. Ovum akan mati karena umurnya memang segitu. Apa yang terjadi dengan korpus, dengan folikel yang sudah ditinggalkan oleh ovum, dia berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum ini akan menghasilkan progesteron. Nah, progesteron ini menghasilkan mengaktifasi uterus untuk meningkatkan jumlah pembuluh darah, menebalkan jaringan endometrium, siap-siap apabila ada sperma yang datang, ya. Jadi begitu folikel pecah, ovum keluar, folikel akan berkembang menjadi korpus luteum. Korpus luteum akan menghasilkan hormon progesteron. Hormon progesteron akan mengaktifasi endometrium untuk mempertebal lain endometrium, jaringan endometrium dipertebal, pembuluh darah diperbanyak, pembuluh darah vasodilatasi. Nah, itu progesteronnya. Selama proses itu menunggu, ternyata ovum mati karena tidak ada yang membuahi. Korpus luteum mengkerut menjadi korpus albikan. Hormon progesteronnya akan turun. Turunnya hormon progesteron itu akan memicu pengelupasan dinding endometrium sehingga terjadilah proses menstruasi, ya. Jadi itu siklus menstruasi yang terjadi setiap bulan pada wanita berhubungan dengan proses ovulasi, berhubungan juga dengan siklus kesuburan pada wanita. Kalau sudah terjadi menstruasi kurang lebih 2 hingga 7 hari,
dinding endometrium akan kembali bersih, tipis lagi. Nah, tipisnya dinding endometrium itu akan merangsang hormon folikel, stimulating hormon dikeluarkan oleh hipofisis. Jadi ovarium akan merangsang hipofisis anterior mengeluarkan FSH. Matangkan lagi, begitu seterusnya. Udah matang, pecah, tunggu dia ada pembuahan enggak. Ternyata enggak ada pembuahan, mengkerut lagi, desquamasi lagi, begitu terus setiap bulan. Ya. Jadi seorang wanita yang dalam masa reproduksi yang tidak mengalami pembuahan akan mengalami menstruasi rutin setiap bulannya. Untuk wanita normal, menstruasi akan memiliki siklus kira-kira 28 hingga 35 hari. Apabila wanita itu sehat dan subur, siklus menstruasi akan selalu diikuti oleh pematangan ovum. Kalau misalnya wanita itu tidak subur, nah siklus menstruasi tentu saja tidak selalu diikuti oleh pematangan ovum. Ini ya, pematangan ovum. Ini corpus albicans ya. Ini bisa dilihat bagaimana proses pembelahannya. Ini tadi yang saya jelaskan bagaimana pembelahan folikel dan proses ovulasi. Jika tidak ada fertilisasi, corpus luteum akan menjadi corpus albicans. Ini adalah bagian dari uterus yang terdiri dari 3 lapisan, di mana ada endometrium, myometrium, dan perimetrium. Nah, endometrium lah yang lapisan fungsionalnya berganti setiap bulan karena luruh sebagai darah menstruasi pada wanita yang tidak hamil. Kemudian struktur lainnya seperti vagina. Vagina itu adalah sama seperti penis, organ penyalur saja. Jadi organ penyalur saat hubungan seksual menerima sperma yang dikeluarkan saat ejakulasi dan penyalur saat proses kelahiran normal. Ini adalah bagian genitalia eksterna wanita ya, di mana ada labium mayor, labium minor, kemudian orificium vagina. Di sini uretra, di sini vagina, di sini anus. Pada seorang wanita yang belum pernah melakukan hubungan seksual, vaginanya ini ada lapisan tipis yang jadi pembatas yang kita kenal dengan nama himen, ya, himen atau selaput darah kalau bahasa Indonesianya, himen bahasa medisnya. Robekan himen yang terjadi itu dipakai sebagai penanda visum biasanya pada seorang wanita yang mengalami kekerasan seksual. Apakah dia mengalami perkosaan, robekannya di jam berapa khasnya, apakah dia melakukan hubungan seksual yang memang atas dasar suka sama suka, itu beda juga robekannya. Jadi begitu ya, itu dipakai sebagai bukti forensik. Nah, ini adalah kelenjar payudara yang merupakan supporting structure juga pada wanita.
Di samping sebagai penanda seks sekunder wanita, kelenjar payudara ini juga sebagai organ yang memberi kehidupan pada janin atau untuk breastfeeding-nya, ya. Jadi seorang wanita bisa memiliki payudara karena pengaruh dari hormon estrogen, ya. Hormon estrogen masih ingat dihasilkan oleh apa tadi? Ovarium. Oleh ovarium Folikel diaktifkan di folikel. Iya, baik, betul sekali. Jadi estrogen dihasilkan oleh folikel di ovarium. Estrogen itu dihasilkan, itu akan mengaktifasi semua organ seks pada wanita. Mulai mengalami pembesaran, kemudian deposit lemak di bagian-bagian tertentu, salah satunya adalah di payudara. Pembesaran payudara pada wanita itu dipengaruhi oleh hormon estrogen. Jadi ada yang tipe estrogenik banget seorang wanita. Payudaranya besar, bokongnya besar, pinggangnya ramping. Nah, itu estrogeniknya tinggi. Karena estrogen yang tinggi itu akan membuat deposit lemak pada tempat-tempat tertentu. Kemudian ada estrogennya tidak terlalu tinggi sehingga deposit lemaknya juga tidak terlalu banyak, ya. Makanya ada tipe estrogenik, ada tipe androgenik. Nah, kalau tipe estrogenik seperti itu. Kemudian aktivasi lagi fungsi hormon estrogen mematangkan organ-organ reproduksi wanita sehingga semakin matang, siap untuk pembuahan. Makanya kalau ada umur wanita sudah siap untuk menikah. Jadi kalau umur wanita yang siap untuk menikah, pematangan secara seksual itu sebenarnya di atas 21 tahun. Tetapi di Indonesia masih banyak seorang wanita yang menikah di usia yang sangat dini, di mana organ reproduksi wanita belum berkembang dengan sempurna. Nah, itu yang bisa mengakibatkan risiko-risiko gangguan fungsi reproduksi nantinya karena belum saatnya, ya. Nah, estrogen itu mendeposit lemak, tetapi estrogen yang pada wanita, remaja, dewasa yang tidak hamil itu akan menghambat aktivitas dari hormon prolaktin, ya. Hormon prolaktin itu hanya diaktifasi pada saat tingginya hormon progesteron. Pada saat kapan terjadi tingginya hormon progesteron? Pada saat kehamilan, ya. Kehamilan atau pada saat seorang wanita mengalami injeksi progesteron dari luar. Contohnya saat kapan? Saat suntik KB, ya. Kenapa diinjeksi progesteron? Ya untuk menghambat kesuburan. Nah, pada saat tingginya kadar progesteron di dalam tubuh, itu akan mengaktifasi hormon prolaktin. Nah, kalau hormon prolaktin diaktifasi terus-menerus, saat kehamilan kan progesteronnya tinggi. Untuk apa sih progesteron tinggi saat kehamilan? Yaitu tadi, kita balik, ingat nggak waktu siklus menstruasi itu? Kalau terjadi pembuahan, apa yang terjadi pada korpus luteum? Kalau terjadi pembuahan. Nah, ini. Korpus luteum akan berkembang. Kan terjadi pembuahan. Kalau tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan mengkerut. Kan ovumnya mati. Korpus luteum mengkerut, menurunkan produksi hormon progesteron. Produksi hormon progesteron menurun, itu akan merangsang pelepasan
jaringan endometrium sehingga wanita bisa haid. Apa yang terjadi pada saat pembuahan? Korpus luteum akan tambah aktif supaya hormon progesteron yang keluar itu tambah tinggi. Untuk apa? Untuk semakin menebalkan lagi dinding endometrium supaya janinnya, zigotnya nanti tertanam di endometrium lebih aman. Membesar, korpus luteum membesar, aktif, menghasilkan hormon progesteron. Hormon progesteron membuat endometrial line lebih tebal, vaskular lebih banyak, kemudian jaringan lebih empuk sehingga zigot nanti implantasi lebih aman. Kemudian korpus luteum akan memelihara tebalnya dinding rahim itu sambil menunggu fungsi plasenta maksimal, ya. Jadi begitu tertanam zigot di rahim, sel-sel trofoblast yang mengitari zigot itu akan tertanam juga, berkembang menjadi plasenta. Nah, plasenta itulah yang akan menghasilkan hormon progesteron juga untuk melindungi janin. Untuk apa? Menguatkan lapisan dinding endometrium, ya. Nah, progesteron yang tinggi itu akan merangsang hormon prolaktin. Masih ingat hormon prolaktin dihasilkan di mana? Ya, dihasilkan di hipofisis anterior juga. Untuk apa? Untuk mengaktifasi kelenjar sel mioepitel payudara untuk menghasilkan air susu ibu. Jadi pada saat kehamilan terjadi perangsangan terhadap prolaktin sehingga payudara akan terisi cairan air susu ibu, siap-siap untuk breastfeeding nanti seandainya ada bayi yang lahir. Jadi seperti itu, ya. Ini dia. Ini adalah hormone regulation during menstrual cycle. Jadi faktor kesuburan wanita dipengaruhi oleh regulasi hormon ini. Mirip dengan pria, ya. FSH dan LH juga sebagai hormon gonadotropin, tapi FSH-nya merangsang ovarium, menghasilkan estrogen dan progesteron untuk proses ovulasi dan nantinya proses pemeliharaan kehamilan, ya. Ini tadi yang sudah saya jelaskan bagaimana proses kehamilan itu terjadi. Ini proses fertilisasi di mana sperma yang masuk ke dalam vagina kemudian berenang menuju ovum, ya, karena sperma lah yang mencari ovum, ya, bukan ovum mencari sperma, ya. Nggak ada ovum itu bergerak-gerak. Ovum nggak punya kaki. Ovum hanya bisa bergerak digerakkan oleh silia dari tuba, ya. Rambut-rambut tuba itu bergetar menggerak-gerakkan ovum sehingga bisa menggelinding ke sini. Nah, sperma kenapa bisa menuju ovum? Ya karena ada chemistry-nya, ya. Ada akrosom di kepala sperma sebagai penanda bahwa di situ ada ovum. Makanya dia lari ke sini, nggak lari ke sini, ya. Semuanya lari ke sini karena ada daya tarik menarik antara ovum dengan sperma. Apabila terjadi pembuahan akan terjadi perubahan kadar hormon seperti yang telah saya kemukakan di depan, di mana progesteron akan meningkat, ya, untuk mempertebal dinding rahim. Nah, apa yang
lagi meningkat tajam pada saat trimester pertama kehamilan adalah HCG, Human Chorionic Gonadotropin, yang dihasilkan tadi oleh sel-sel trofoblast dari zigot, ya kan, ovum bertemu dengan sperma menjadi zigot. Zigot itu akan dikelilingi oleh sel-sel trofoblast. Sel-sel trofoblast akan menghasilkan HCG. Sel-sel trofoblast akan mengait implantasi di uterus yang akan berkembang jadi cikal bakal plasenta. Semakin mengait, berkembang, semakin banyak sel trofoblast, HCG akan semakin tinggi. Makanya ini dipakai sebagai penanda kehamilan, ya. Adik-adik mungkin pernah lihat kalau ke apotek, ya, ada tes HCG, tes kehamilan HCG, tes sensitif, one med test, ya, apa itu nama dagangnya banyak. Intinya adalah tes HCG, karena HCG diproduksi sangat tinggi akibat terjadinya proses pembuahan. Makanya dijadikan sebagai penanda kehamilan. Kenapa nggak estrogen dicek? Kenapa nggak progesteron dicek? Estrogen dan progesteron itu selalu ada pada seorang wanita, baik dia hamil ataupun tidak hamil, ya, cuman kadarnya meningkat sedikit. Nah, HCG lah yang ada pada wanita hamil karena adanya sel-sel trofoblast yang menghasilkannya. Sel-sel trofoblast itu dari mana? Dari zigot. Zigot itu dari mana? Dari pembuahan. Pembuahan sperma terhadap ovum. Ya, itu. Nah, mungkin ada HCG tapi dia nggak hamil. Mungkin saja pada kasus-kasus tertentu, misalnya pada kasus tumor prolaktin, ya. Kemudian kasus hamil anggur, dia hamil tetapi tidak terisi bayi, yaitu HCG juga tinggi, tapi itu kasus yang jarang. Nah, seorang wanita tentu saja nggak mungkin hamil-hamil terus, ya, jadi harus ada peningkatan kualitas hidup. Nah, apabila seorang wanita atau pasangan suami istri memutuskan untuk mengendalikan kehamilannya, dia akan memutuskan untuk menggunakan KB atau control of pregnancy. Jadi mengatur jarak kehamilan dan kelahiran. Dengan cara apa? Banyak cara. Ada dengan cara pengaturan tingkah laku, ya, yaitu nggak melakukan hubungan seksual sama sekali, dengan metode kalender, ya, membatasi hubungan seksualnya, atau dengan membuang ejakulasinya di luar tubuh. Cara yang paling sering barrier method, yaitu dengan menggunakan kondom, ya. Kemudian tisu anti hamil atau gel anti hamil. Jadi sebelum melakukan hubungan seksual ada gel yang tugasnya sebagai spermisida. Jadi nanti kalau ada sperma yang dikeluarkan, dia akan dibunuh oleh agen spermisida tersebut. Nah, nanti adik-adik sebagai seorang calon apoteker nanti banyak berkecimpung di sini, ya, membuat preparat-preparat sebagai apakah bisa sebagai spermisida, apakah preparat hormonal yang bisa mengendalikan kesuburan, ya. Kemudian ada metode hormonal, ya, metode kimiawi atau hormonal. Biasanya dalam bentuk pil KB, suntik KB, susu KB, pil after morning pills, ya. Jadi ini adalah cara-cara hormonal untuk menghambat kesuburan. Pil KB, suntik KB itu ada kadar hormon tertentu yang dimasukkan ke dalam tubuh, sehingga kadar hormon tertentu itu progesteronnya tinggi terus. Biasanya progesteron itu yang ada di injeksi, kalau yang di pil KB itu estrogen. Jadi estrogennya tinggi terus. Kalau estrogennya tinggi terus,
tentu saja akan mempengaruhi siklus estrogen progesteron di dalam siklus menstruasi. Begitu pula kalau progesteronnya tinggi terus, jadi kan tidak subur ya. Ketika menyusui, Itu misalnya seorang juga ibu dengan hanya terbiasa implan ya atau susuk KB menyusui di itu salah satu, juga hormonal. ibu hanya Sedangkan terbiasa metode menyusui pembedahan, metode KB lainnya pada salah satu ya payudara. metode dengan Jadi, pemotongan pada vas deferens kenyataannya atau pada vasektomi. Diikat, dipotong sehingga nggak bisa keluar lagi keluar spermanya. ketika Nanti ada pertanyaan, dok, diapakan tuh dok? Itu kan sperma dihasilkan, pada katanya pria itu menghasilkan di sperma seumur hidupnya. Betul. Nah kalau di vasektomi kan jadi nggak pada bisa keluar kenyataannya spermanya. Ya itu tujuannya. Sperma akan mengalami resorpsi. Karena nggak dikeluarkan, dia akan dimatikan. Ya artinya mati sendiri. Resorpsi. Produksi tetap keluar. Terus yang keluar saat hubungan seksual jika pria di vasektomi apa dong? Air mani. Air mani dari prostat, seminalis, dan bulbo uretralis. Tidak ada sperma sehingga tidak berisiko menghamili. Itu seorang pria di vasektomi. Terus kalau tuba ligasi atau tubektomi ya sama. Tubanya dipotong dan diikat sehingga sehingga ovum yang dikeluarkan dari ovarium nggak ketemu sama sperma. Jadi udah harinya ya mati sendiri di sana di resorpsi. Jadi seperti itu ya. Itu untuk masa reproduksinya. Nah, begitu sudah selesai masa reproduksi, seorang otomatis wanita akan memasuki masa menopause. Apa itu menopause? Menopause itu berhentinya haid selama 1 tahun berturut-turut pada seorang wanita. Itu sudah dikatakan menopause. Biasanya kisarannya antara umur 45 hingga 55 tahun. Bervariasi pada masing-masing wanita. Kok bisa sih bervariasi? Tanteku kemarin menopause katanya umur 48. Mamahku menopause-nya umur 55. Kok jadi bisa beda ya? Ya ketika beda, menyusui, tergantung misalnya seorang apa? ibu hanya Tergantung terbiasa menyusui folikel pada yang salah satu dibawa sejak payudara. saat lahir Nah, itu. jadi pada kenyataannya misalnya dominan Wanita menyusui lahir, pada oh ini payudara dikarya kanan, folikel maka 1000. Ini payudara dikarya di kanan folikel itu akan lebih 500 besar dan saja. payudara kiri Yaitu berbeda. biasanya akan Belum lebih lagi kecil. gaya hidupnya. Eh, Yang satu pada gaya ini hidup ini nggak masih pada sehat, merokok, jangka dalam jangka begadang, menyusui. Ini yang saya terpapar bicarakan masih dalam oksidan jangka tinggi, menyusui. Jadi saat atau itu polusi. Yang satunya payudara pola kanan hidup otomatis lebih sehat, besar dan rajin payudara olahraga, kiri tidur sebaliknya. cukup, Apakah nutrisi sehat, payudara kemudian kiri sebaliknya? tentu saja itu akan mempengaruhi kesuburan dan Apakah kehidupan folikel-folikel yang dibawa sejak kecil tadi. ketika tidak Makanya dilakukan seorang menyusui, wanita satu sama lainnya berbeda, ya, berbeda eh, kapan awalnya saat menopause-nya. Nah, apabila sudah menopause, seorang wanita dipastikan tidak akan bisa eh, bereproduksi lagi karena sudah tidak ada folikel yang dimatangkan. Tapi ada pertanyaan, dok, itu surrogate mother yang hormon di prolaktin India itu tuh kan banyak yang tua-tua tuh dok. Gimana tuh dok? Dia kan sudah menopause kok bisa hamil? Bisa dimatang, artinya kondisi uterusnya disuburkan lagi dengan melakukan aktivasi dari luar, dititipkan bayi, dititipkan zigot yang sudah dibuahi di luar, di cawan, jadi dititipkan di sana. Ya. Itu surrogate mother. Secara etik kedokteran itu tidak diizinkan di negara kita, tetapi di beberapa negara diizinkan. Ya, itu menopause pada wanita. Jadi kalau menopause sudah menopause berarti nggak ada folikel, berarti nggak ada estrogen lagi dong. Ya betul. Kalau nggak ada estrogen lagi berarti ya wanita akan memasuki
masa menopause di mana akan mengalami pengecilan, pengerutan lagi organ-organ reproduksinya, kulit menjadi kendur, kemudian ya elastisitas kulit menurun. Tetapi apakah dunia kiamat bagi wanita? Tidak juga, karena wanita masih punya hormon lain yang bisa menghasilkan estrogen like hormon. Jadi hormon mirip estrogen yang melangsungkan kehidupan wanita selanjutnya. Jadi menopause itu hanya berhubungan dengan kesuburan, tapi aktivitas wanita kan masih terus berlanjut. Jadi aktivitas hormon androgen lainnya yang dihasilkan oleh hormon adrenal itu akan mengambil alih peran dari estrogen itu. Jadi ada estrogen like hormon. Ya itu untuk female-nya. Gimana untuk male-nya? Nah, male-nya beda sendiri. Dengan nama andropause, nggak ada pause sebenarnya. Ya itu hanya istilah. Wanita punya menopause, ya apa ya diistilahkan? Andropause. Sebenarnya nggak ada pause ya, karena pada male itu produksi sperma terus ya hingga akhir hayat. Aging kan seluruh sel terpengaruh, tetapi dia bedanya nggak stop, cuman decrease in size and width of testis, jadi otomatis decrease in sperm production ya. Dan yang biasanya penanda pria sudah mengalami penurunan hormon ya kelenjar prostatnya membesar ya, sehingga kita bisa kenal dengan yang usia 50 tahun itu adalah normal karena memang prosesnya diawali dengan penurunan hormon testosteron dulu. Menurunnya hormon testosteron akan membuat prostat itu membesar. Sehingga apa efeknya kalau prostat membesar? Dia menjepit saluran uretra. Sehingga seorang pria akan mengalami hambatan saat kencing. Kencing menjadi Ketika tersendat-sendat menyusui, ya. misalnya seorang ibu hanya terbiasa pada salah satu payudara. Jadi Harus ketika dilakukan misalnya tindakan operatif dominannya apabila sudah pada sumbatan payudara kanan, maka payudara kanan itu akan lebih total. besar dan Tidak semua payudara pria kiri sebaliknya. mengalami sumbatan total ya. Apakah ketika Pembesaran payudara sudah kanan pasti, lebih tapi kiri ada akan membesar ringan, ada membedakan membesar yaitu mempengaruhi sedang, ada usaha membesar payudara. berat ya, untuk membedakan. Apa semua pria mengalami gangguan kelenjar prostat hingga Payudara prostatnya apakah hanya dipenuhi oleh diambil progesteron? di Karena pada tahap awal prostatektomi? misalnya Nggak saya semua dapatkan ya, bahwa hanya yang membesar membesar total. Nah, selain itu ada gangguan disfungsi ereksi ya, lagi, disfungsi pada ereksi, awalnya hormon kemampuan ereksi prolaktin pada itu kan pria semakin akan menua ya semakin seimbang sesuai diaktifkan dengan saat umur, progesteron tinggi. sehingga Nah, akan jika hanya menurunkan digunakan salah aktivitas satu seksual. seperti kasus Ya, tadi, jadi apakah itu adalah proses aging prolaktin pada itu tetap wanita aktif dan pada pria. payudara Nah, yang karena sudah aging berarti ya dominan berakhir atau pula bagaimana? siklus reproduksinya, berakhir pula kuliah saya hari ini. Ya, semoga kuliah hari ini bisa memberikan manfaat ya, membuka wawasan tentang reproduksi pria dan wanita, kemudian bisa memberikan gambaran bagaimana sih endokrin sistem di reproduksi baik pada pria maupun wanita ya. Nah, sebenarnya waktu kuliah itu sampai pukul 10.30 ya. Cuman ini saya ada lanjutan kuliah berikutnya di prodi yang lain. Jadi saya berikan kesempatan 2 pertanyaan saja apabila ada yang kurang jelas di reproduksi wanita. Izin bertanya, Dok. Ya, Iya, sebelumnya apakah suara saya jelas, Dok? Karena biasanya bergema. Jelas, iya. Terima kasih, Dok, waktunya. Izin bertanya,
Ketika menyusui, misalnya seorang ibu itu hanya, terbiasa menyusui pada salah satu payudara, Dok. Eee, apakah ketika payudara, lebih digunakan itu akan mempengaruhi besarnya payudara atau hanya dipengaruhi oleh progesteron? Karena, pada kenyataannya saya dapatkan bahwa misalnya dominan menyusui pada payudara kanan, maka, payudara kanan itu akan lebih besar dan payudara kiri itu sebaliknya. Dan, kan awalnya, hormon prolaktin pasti akan seimbang diaktifkan saat progesteron tinggi. Nah, jika digunakan hanya salah satu seperti kasus tadi, apakah hormon prolaktin itu tetap aktif pada payudara yang satunya atau bagaimana ya, Dok? Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Dewayu Trisna ya. Iya, Dok, betul. Iya, pertanyaannya baik sekali ya. Jadi, nah inilah dengan bertanya jadi kita bisa melakukan pendalaman terhadap suatu materi. Begini, untuk proses penyusuan pada satu payudara saja, tentu saja itu akan berefek terhadap besar sebelah payudara ya. Namanya juga kelenjar ya. Kelenjar payudara itu isinya apa? Isinya kelenjar yang menghasilkan air susu. Nah, di mana dirangsang kelenjar itu, di situ akan aktif menghasilkan air susu. Aktif itu dia akan aktif memproduksi terus air susu. Karena kelenjar payudara itu akan aktif menghasilkan air susu apabila dihisap oleh si bayi. Nah, bagaimana dengan payudara sebelahnya? Payudara sebelahnya tidak mengalami rangsangan hisapan, tentu saja tidak akan mengalami aktivitas berarti kelenjar payudaranya. Dia akan atrofi, involusi. Jadi pada saat digunakan, tentu saja akan mengalami besar sebelah. Itu memang pasti. Tapi begitu sudah tidak digunakan, apabila penggunaan pengisapan payudara sebelah itu berlangsung lama, itu akan mempengaruhi ukuran payudara untuk selanjutnya. Karena namanya terus-menerus dipakai, itu akan lebih besar. Sama halnya seperti tangan kanan dengan tangan kiri kita. Lebih besar mana? Lebih besar tangan kanan dibandingkan tangan kiri. Kalau seorang yang kidal, lebih besar tangan kirinya dibandingkan tangan kanan. Ya, jadi aktivitas dari kelenjar atau otot yang lebih tinggi itu akan memicu hiperplasia, hipertrofi dari jaringan tersebut sehingga memang wajar membesar sebelah. Ya, tetapi apabila pemberian payudaranya ternyata yang sebelah tidak berlangsung lama, masih bisa kembali ke normal sehingga ukuran payudara tidak akan berbeda jauh. Sehubungan dengan hormon prolaktinnya, gimana kalau dirangsang kiri kanan? Pengeluaran hormon prolaktinnya sama enggak? Nah, perlu ingat kelenjar endokrin. Apa itu kelenjar endokrin? Kelenjar endokrin itu kelenjar yang mengeluarkan sekresinya ke sirkulasi, ke darah. Jadi, prolaktin mengeluarkan sekresinya ke darah. Nah, di darah, hormon prolaktin itu akan mencari reseptornya. Ya, reseptornya di sel mioepitel payudara. Jadi nggak masalah apakah disusui 1 atau disusui 2, semasih ada rangsangan terhadap aktivasi dari hormon prolaktin akan keluar. Ya, karena rangsangan itu baik hanya 1 ataupun 2 itu tetap memberikan rangsangan pada produksi hormon prolaktin. Ya, karena prolaktin itu nggak nyambungnya ke payudara, nggak, ke sirkulasi, ke darah. Jadi begitu ada feedback dari kelenjar payudara ke ke sirkulasi, di sirkulasi kadar prolaktin yang kurang, ya prolaktin ditambah, ya di prolaktin ditambah oleh hipofisis anterior, begitu banyak di darah, prolaktin akan mencari reseptornya di sel mioepitel payudara. Kalau udah cukup, ya dikurangi. Jadi seperti itu. Nggak masalah, mau 1, mau 2.
Sama seperti orang punya testis 1, testis 2. Jadi seperti itu. Semasih ada rangsangan, dia akan menghasilkan feedback. Kalau 1 saja berarti rangsangannya difungsikan oleh sejumlah kecil. Nah, kalau 2 saja sejumlah besar, tetapi tetap kadar hormon di dalam darah lah yang memicu pengeluaran atau regulasi hormon di atasnya. Ya. Jadi seperti itu ya Dewayu. Kira-kira jelas? Iya baik Dok, berarti, hormon prolaktin ini tetap, dihasilkan oleh anterior hipofisis, saat progesteron tinggi tidak dipengaruhi oleh, digunakannya, Ya, ininya ya Dok, iya, betul. payudaranya, iya. Tetap. Jadi 1 bisa mengcover 2 gitu. Jadi 1 payudara sudah mencukupi seorang bayi, seorang anak itu tetap akan mengaktifasi prolaktin. Nah, sekarang ditelusuri kenapa dia pakai payudara 1. Nah, biasanya yang paling sering penyebabnya adalah terjadi radang payudara di sebelahnya. Karena misalnya tergigit atau luka lecet sehingga terjadi infeksi. Nah, karena infeksi kan sakit saat disusui, jadi ibu lebih menganjurkan dengan payudara sebelahnya. Nah, seharusnya nanti motivasi edukasi yang bisa kita berikan, sembuhkan dengan segera radang payudaranya, tetap dimasas dan stimulasi sehingga begitu sudah ada sudah sembuh diberikan lagi karena itu akan menyeimbangkan ukuran payudara dan memaksimalkan pemberian kebutuhan bayi. Kan kasihan kalau 1 saja kan biasanya nggak mencukupi dan tentu saja kan secara estetik mengurangi estetika ya karena kan besar sebelah, jadi harus ada penyeimbang di bra-nya ya. Itu ya Dewayu ya. Baik Dok, terima Nah, kasih. selanjutnya ada yang bertanya lewat chat. Nah, ini saya pernah mendengar dari siapa ini, dari Armida Asya Farhani. Ya, saya pernah